Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bertatap muka, bermuajahah dalam program ngaji sejarah atau ngarah yang dalam kesempatan kali ini masih membahas tentang Sirah Nabawiyah. Salah satu referensi Sirah Nabawiyah yang kita bedah bersumber dari buku yang Sirah Nabawiyah yang berjudul Surujud Dolam atau Lentera Kegelapan. Ini merupakan salah satu buku Sirah Nabawiyah yang disusun oleh tim FKI Sejarah Athar, santri-santri dari Maulana atau Syekhina wa Burabilhinal Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di bawah editor dan pengawasan beliau. Baik, untuk kali ini kita akan pertemuan yang ketiga, kita akan meneruskan pembahasan kemarin masih di seputar kondisi kaum Quraisy. Kaum Quraisy yang merupakan satu kabilah dari bangsa Arab yang hidup di kawasan Hijaz, wabil khusus di Ummul Qura atau Mekah, yang dipercaya turun-temurun mempunyai trah nasab sampai kepada Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kaum Quraisy ini kaum yang paling dipercaya dan otentik nasabnya, sehingga dipercaya oleh kabilah Arab, kafilah Arab, suku-suku Arab yang ada di sekitar Hijaz untuk menjadi juru kunci Ka'bah sekaligus menjamu tamu-tamu haji saat itu. Beriring dengan banyaknya tamu-tamu haji, jadi saya jelaskan, haji ini syariat yang sudah ada sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan putranya Nabi Ismail dan anak keturunannya. Pada masa jahiliyah, masa Quraisy, zaman kaum Quraisy jahiliyah saat itu, ritual haji ini sudah berubah menjadi semacam acara tradisi, sehingga semua agama-agama setelah Nabi Ibrahim atau yang disebut Ibrahimiyah, Ad-Diniyah, Al-Ibrahimiyah, itu semua melaksanakan ritual haji, termasuk Bani Israel. Akan tetapi ritual haji yang sesungguhnya adalah peribadatan kepada Allah pada masa itu sudah banyak berubah. Akan tetapi orang Quraisy tidak ambil pusing, mau berubah mau apapun, yang penting mereka datang ke Baitullah, datang ke Ka'bah. Datangnya mereka membawa dagangan, membeli dagangan, sehingga Makkah pada masa itu menjadi semacam tempat
pertemuan akbar dan terjadi transaksi dagang yang luar biasa. Dan karena mereka ini datang sebagai musafir, kemudian beribadah sesuai keyakinannya masing-masing, orang Mekah, wabil khusus kaum Quraisy, klan Quraisy, mendapatkan penghormatan dan kepercayaan karena mereka sebagai sahibul bait di kawasan Mekah. Berjalannya waktu, semakin banyak orang-orang datang untuk berhaji, maka tanggung jawab orang Quraisy untuk memberikan hidangan terutama minuman semakin besar. Nah, pada saat itu sumber air, sumber minuman sangat terbatas. Nah, peristiwa ini terjadi pada masa Sayyid Abdul Muthalib atau kakeknya Nabi SAW. Abdul Muthalib selaku pimpinan Quraisy, kepala suku pimpinan, merasa paling bertanggung jawab atas semua tanggung jawab yang dibebankan, dipercayakan oleh suku-suku Arab terhadap mereka, terutama pengelolaan Ka'bah dan tamu-tamunya. Berhari-hari, berminggu-minggu beliau berpikir bagaimana caranya mencari sumber air. Karena saat itu perlu diketahui zamannya Sayyid Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam ini sudah ditutup. Jadi sumur Zam-Zam ini pernah ditutup oleh suku-suku Arab sebelumnya, sumurnya diuruk. Sehingga pada zaman Mbah Abdul Muthalib atau Sayyid Abdul Muthalib sudah tidak ada lagi sumur Zam-Zam, karena sudah ditutup oleh suku-suku Jurhum pada saat itu. Nah, kemudian sebagai gantinya orang-orang saat itu membuat sumur-sumur yang lain. Karena sumur bikinan manusia beda dengan sumur Zam-Zam yang merupakan mukjizatnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sumur-sumur biasa ini airnya terbatas, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau dijadikan siqayatul hajj, untuk memberikan minuman kepada siqayatul hujjaj, kepada para tamu-tamu Mekah, para haji. Setelah itu Sayyid Abdul Muthalib berpikir belum ketemu jalan, beliau melakukan riyadhah. Nah, ini pelajaran untuk kita. Setelah mentok ikhtiar tidak mampu, beliau nyerahkan kepada Allah. Sayyid Abdul Muthalib datang ke Hijr Ismail. Beliau di situ mohon kepada Allah, dan perlu diketahui Sayyid Abdul Muthalib mbahnya Nabi Muhammad SAW, ya, beserta leluhurnya sampai Nabi Ismail semua mengikuti ajaran tauhid yang di Mekah disebut al-mutahannifin, pengikut agama Hanif. Hanif itu agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Pengikutnya disebut al-mutahannifin. Salah satunya keluarga pancer Nabi, yaitu dari abahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf sampai kepada Nabiullah Ismail. Ini termasuk pengikut setia al-mutahannifin, agama Hanif. Maka Sayyid Abdul Muthalib kemudian riyadhah, melakukan olah rasa, laku lampah, puasa. Beliau malamnya melek, nangis di depan Ka'bah di Hijr Ismail, sampai beliau nggak tidur di rumah, tidur di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah, kalau sekarang kita lihat di Ka'bah itu ada bangunan tambahan di luar Ka'bah, ada bangunan itu konon katanya kuburannya Sayyidah Hajar, Dewi Hajar, serta Nabi Ismail alaihissalam. Maka disebut Hijr Ismail. Tiap detik, tiap menit Hijr Ismail ini nggak pernah sepi, karena ada khususiyah, ada pahala-pahala tertentu
keutamaan sholat di Hijr Ismail, dan termasuk tempat-tempat yang mustajab. Nah, ini kalau nanti suatu saat mudah-mudahan bisa sampai ke sana. Hijr Ismail tempat yang luar biasa ini, tempat yang mustajab yang jadi rebutan, sama seperti Raudhah di Madinah. Malam itu Sayyid Abdul Muthalib mimpi ketemu dengan orang dengan muka yang cerah, bagus, putih, pakaiannya putih-putih, kemudian mengabarkan disuruh menggali sumur Zam-Zam. Kaget Sayyid Abdul Muthalib, paginya kaget, terus disampaikan, beliau belum mantep. Coba besok malamnya, mimpi yang sama. Sekali lagi, mimpi yang sama dan lebih jelas. Lebih jelas dalam mimpi itu disebutkan ciri-ciri sumur Zam-Zam yang sudah terpendam, sudah rata dengan tanah. Ciri-cirinya di situ tempat pembuangan kotoran serta darah. Di situ ada burung gagak hitam yang sedang berkerumun di situ, dan di situ ada sarang semutnya. Paginya dicari oleh Sayyid Abdul Muthalib. Ternyata sumur Zam-Zam itu memang sudah tidak ada bekasnya. Ternyata di antara dua berhala besar. Ada dua berhala besar itu di tengah-tengahnya. Kemudian Abdul Muthalib pamit sama orang-orang Quraisy, keluarga besarnya ini pamit untuk menggali sumur itu. Nah, semua protes, tidak masuk akal lah ini dan sebagainya. Abdul Muthalib sendirian, saat itu beliau baru punya seorang putra, sehingga beliau sampai ngerentes ya. Andai kata saya mempunyai sekian putra laki-laki, betapa di saat seperti ini sangat diperlukan sekali. Andai kata saya punya anak laki-laki banyak, orang Arab itu paling bangga kalau punya anak laki-laki. Tentu mereka akan berdiri di belakang saya membela ayahnya. Sehingga Abdul Muthalib sempat mengatakan sama orang Quraisy, wallahi, ya, orang Arab itu suka sumpah. Apapun yang akan terjadi, saya tetap akan menggali sumur ini. Dan demi untuk itu, andai kata saya dikasih anak lebih dari 10, kok diminta oleh Allah untuk berkorban, saya korbankan. Kalau saya dikasih anak lebih dari 10, saya korbankan salah satunya. Itu nazar. Jadi saking pinginin duwe anak akeh, saking inginnya beliau pingin punya anak putra yang banyak. Setelah digali, beliau berdua dengan putranya yang pertama itu digali, ternyata di dalam itu isinya harta karun. Ada patung emas, ada perak, ada pedang, ada macam-macam. Nah, setelah itu diangkat lah, mulai karena melihat harta, tadi orang-orang Quraisy yang lain, famili-familinya yang lain itu cuek, apatis. Setelah melihat itu geruduk, minta bagian ini dan sebagainya. Nah, kemudian sama Sayyid Abdul Muthalib meneruskan, sehingga pada saatnya sumberan air Zam-Zam kena. Nah, keluarlah air Zam-Zam. Mereka baru ngeh, karena mereka itu orang yang hidup di zamannya Sayyid Abdul Muthalib hanya dengar cerita dulu nenek moyangnya Nabiullah Ismail punya cerita seputar sumur Zam-Zam. Tapi mereka lahir hidup, bapak mereka lahir hidup sudah tidak ada bentuknya, karena sumur Zam-Zam sudah ditutup, diuruk. Nah, baru sekarang mereka yakin. Nah, air Zam-Zam ini istimewa karena mata airnya di bawah
mata air, setelah diselidiki mata airnya itu berada di bawah lautan, sehingga yang sudah pernah haji, pernah umroh, kemudian ketika minum air zam-zam dalam jumlah banyak selama sekian hari, itu bisa membedakan mana air zam-zam dan mana air biasa. Memang rasanya beda. Dan air zam-zam ini mempunyai khasiat yang luar biasa. Dari siapa keterangan ini? Ya dari Nabi, ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga air zam-zam 5 quri Allah. Air zam-zam ini bisa untuk apapun tergantung niat yang meminum. Jadi untuk obat bisa, untuk kesehatan bisa, untuk memperlancar hafalan bisa, keberkahan semuanya bisa. Itu air zam-zam. Dan ini salah satu bentuk rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Karena Ka'bah itu disebut Baitullah, maka orang yang mengunjungi Ka'bah, yang haji maupun umroh adalah tamu-tamunya Allah. Nah, karena Allah ini sebagai tuan rumah, dalam tanda kutip tuan rumah, beliau ketika ditamuni, beliau menjadi sebaik-baiknya sahibul bait. Salah satunya Allah ngasih hidangan terhadap tamu-tamunya air yang sangat istimewa yang bernama air zam-zam. Singkat cerita, setelah air zam-zam ini ditemukan, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri, menjadi semakin menjadi magnet yang luar biasa orang-orang untuk datang ke sana, termasuk ketika musim haji. Setelah sekian tahun berikutnya, ternyata doanya Abdul Muthalib dikabulkan Allah. Beliau mempunyai putra lebih dari 10. Yang ke-11 namanya Abdullah. Nah, beliau ingat nadarnya. Saya nadar kalau punya anak lebih dari 10, karena menurut beliau saat itu kayak tidak mungkin punya anak lebih dari 10. Ternyata putranya lebih dari 10, yang ke-11 Sayyid Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah ini karena beliau sudah nadar, beliau ngomong, saya sudah nadar kalau putra saya lebih dari 10, yang terakhir itu akan saya sembelih, akan saya korbankan untuk Allah. Ketika kalimat ini dikeluarkan, beliau ngomong pamit sama para sesepuh-sesepuh Quraisy yang merupakan keluarga besarnya. Semua menolak. Sayyid Abdul Muthalib kan waktu itu pemimpin, dia rebuk sama sesepuh yang lainnya. Semua menolak. Jangan, wahai Abdul Muthalib, jangan sampai apa yang kau lakukan ini nanti akan menjadi tradisi orang-orang setelah kita. Apa jadinya nanti kalau punya anak harus disembelih di sini? Oleh karena itu, Nabi pernah mengatakan, ana ibnu dabihain, aku anak 2 orang yang pernah mau disembelih.